Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ante Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bank Broker Properti, minta dibahas untuk Radian Capital atau RDNT ya. Nah, karena ini adalah platform dari jaringan Arbitrum, kita sekalian aja bahas ARB biar connect teman-teman. Pembahasannya kita akan mulai dulu dari ARB ya, dari blockchain layer kedua yang utama teman-teman. Arbitrum atau ARB hari ini diperdagangkan di kisaran Rp18.000. Marketnya ngepump teman-teman 8%, 8-7% gitu di perdagangan hari ini, dan so far volume perdagangannya meningkat hampir 100%. Ini good news banget untuk ARB. Ada apa sih sebenarnya ARB layer kedua dari Ethereum ini? Yang pertama, yang pertama itu adalah potensial kita masuk ke fase Bitcoin season, teman-teman. Jadi ada 4 fase ya, 4 fase untuk mencapai old season. Yang pertama adalah fase pertama Bitcoin season, di mana Bitcoin benar-benar mendominasi. Yang kedua adalah fase Ethereum season. Yang ketiga large cap, dan yang ketiga adalah old season. Nah, menurut saya, kita ongoing berada di Ethereum season, atau sedang berada di fase-fase awal Ethereum season. Ethereum jaringannya apa aja sih? Banyak banget teman-teman. Tadi aku sempat save kayaknya. Oh, di save teman-teman. Jadi intinya Ethereum itu banyak ya. Ada Coinbase di dalamnya, ada Arbitrum, Matic, Optimism, dan kawan-kawan. Nah, banyak banget teman-teman jaringan-jaringan yang juga support project dari Ethereum. Salah satunya adalah Arbitrum. Nah, karena Arbitrum ini support jaringan yang dimiliki oleh Ethereum, dia mendapatkan momentum yang juga cukup baik. Sebenarnya sih ada beberapa news yang memang cukup mendukung pergerakan dari ARB saat ini. Pertama, ARB itu mendapatkan 99% vote untuk melakukan fork upgrade. Jadi setelah voting yang mereka lakukan mulai dari 27 November 2023 sampai dengan Desember tanggal 4, teman-teman, itu akhirnya sudah ditutup ya, dan confirm mereka akan melakukan upgrade untuk kedepannya untuk menyelesaikan beberapa kendala dan juga bugs dari jaringan dari Arbitrum ini. Arbitrum is layer kedua solution for Ethereum blockchain yang ditunjang oleh power fast smart contract transaction dengan transaksi yang cenderung murah, teman-teman. Ini akan melakukan upgrade. Ya, proposalnya sudah diajukan dan mereka akan support untuk Ethereum Virtual Machine Shanghai Upgrade, teman-teman. Dan tentunya peningkatan jaringan ini akan memperkuat kembali ekosistem dan juga jaringan daripada Arbitrum, sehingga bisa lebih cepat, bisa lebih murah, bugs yang kemarin banyak itu semakin hilang. Semoga aja ditunjang sama kecepatan transaksi yang juga akan di-upgrade. Kemudian kalau kita lihat Arbitrum DAO approve additional funding for strip proposal. Ini juga bisa menjadi salah satu sentimen yang positif untuk Arbitrum. Arbitrum DAO, sistem jaringan lapis kedua yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum, baru-baru ini mengambil langkah signifikan dalam memperluas program insentif jangka pendek atau STIP. DAO diatur oleh pemegang token ARB dan dibiayai transaksi melalui biaya transaksi, memilih untuk meningkatkan anggaran STIP sebanyak 23,4 juta. Jadi ada peningkatan anggaran guna untuk meningkatkan kembali mereka punya ekosistem supaya bisa di-upgrade semakin baik, semakin relevan, dan tentunya bisa survive di market crypto. Proposal tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan tambahan untuk proyek-proyek yang sebelumnya disetujui, teman-teman. Jadi ini berita yang bagus untuk Arbitrum. Ya, Arbitrum mendapatkan dana tambahan, extra budget, teman-teman, untuk grant application, untuk aplikasi-aplikasi yang running di jaringan dari Arbitrum. Selain itu juga Arbitrum kemarin sempat kerjasama dengan NEAR protokol ya dalam pembuatan Omnichain SDK. Jadi kabar terbarunya tentunya ini bakalan menjadi integrasi yang menjadi new standard in blockchain development. Ini bagus banget teman-teman, di mana Omnichain ini adalah penggabungan ekosistem ya yang dimiliki oleh NEAR. Tentunya NEAR disupport oleh Cardano dan kawan-kawan. Kemudian Arbitrum disupport oleh jaringan Ethereum. Dan intinya adalah ini bagus untuk kedepannya, untuk ekosistem kedepannya, karena penerapan awal platform Arbitrum merupakan pilihan yang strategis, mengintegrasikan popularitas Arbitrum
yang bakalan semakin meningkat dengan efisiensi dalam menangani transaksi. Integrasi ini menandakan sebuah langkah menuju ekosistem yang lebih saling terhubung, saling terkoneksi. Wow, ini berita yang bagus untuk Arbitrum. Di Twitter, mereka juga cukup aktif, teman-teman. Di Twitter ada beberapa kerjasama seperti dengan DAO yang dimiliki oleh ApeCoin, itu juga mereka ya ajak kerjasama ya untuk penerapannya. Kemudian ya itu sih beberapa sentimen-sentimen yang menunjang kenapa Arbitrum hari ini cukup mengalami lonjakan. Arbitrum juga kayaknya udah selesai sama airdrop yang mereka punya ya, teman-teman. Jadi harusnya nggak ada inflasi yang besar lagi sih. Kalau kita perhatikan dari CMC, Arbitrum ini maksimum supply-nya belum terdeteksi. Sementara sih supply totalnya ada di 10 miliar. Dan ini sudah cukup banyak, teman-teman. Sementara supply yang beredar itu baru 1,27 miliar. Baru 10 sampai 12% saja. Jadi ya harusnya pergerakan Arbitrum juga akan sangat-sangat baik, teman-teman. Kemudian dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan. Berada di peringkat 44 di CMC. Lalu bagaimana untuk pergerakan harga ARB? Hari ini HRB ngepam sekitar 10%, luar biasa banget peningkatan pergerakan dari ARB, ditunjang sama volume transaksi yang kemarin sangat-sangat tinggi, kemudian ditunjang sama smart money yang juga cukup oke di market. ARB ini kemarin sempat terkoreksi ya, teman-teman, menyentuh level Fibo 61,8 ya, sempat drop agak dalam, tapi at the end dia kembali balik naik, teman-teman, dan membuat V-shape di sini. Dan kalau kita lihat dari tekanan buyers sangat signifikan dan sekarang mengarahkan ARB untuk kembali menyentuh level 1,2 dolarnya. Dari time frame yang lebih kecil, kita pakai time frame 4 jam, volume masuk sangat tinggi, smart money sangat tinggi. Jangka pendek saya rasa ARB akan dapat momentum yang bagus. Semoga aja ini ditopang sama Bitcoin yang stabil, sama BTC dominance yang cenderung terus turun, teman-teman. Jadi ini sentimen bagus buat ARB. Secara teknikal, target terdekat kita ARB yaitu kembali balik ke 1,2. Kalau dia bisa naik lagi, resistance terdekat ada di kisaran 1,3. 1,3 dolar berpeluang untuk menjadi resistance penting untuk ARB. Overall sih pergerakannya menurut saya masih dalam posisi bullish, teman-teman. Untuk level strong support itu ada di kisaran 0,9 dolar. Terlampau cukup jauh. Gimana nih buat teman-teman yang mau akumulasi? Ya akumulasi aja sih di CA, nggak ada masalah. Arbitrum projectnya bagus, teman-teman. Memang di awal-awal saya agak sentimen ya, sensi banget sama ARB ini yang suka bagi airdrop. Waktu itu pergerakan harganya terus mengalami penurunan sampai di September. Setelah itu mereka cut, mereka berhenti. Oke, udah cukup, ekosistemnya berkembang, upgrade, kemudian ada ya pembaruan-pembaruan tadi ya, teman-teman. Akhirnya harga ARB bisa cenderung reversal juga. Dan ini udah mulai bagus. Semoga sentimen 2024, halving, kemudian cut rate dari The Fed bisa menjadi momentum pendukung untuk kripto mengalami growth. Jadi untuk saat ini sih menurut saya gitu untuk ARB, so far so good aja, teman-teman, pergerakannya mulai ke atas. Next kita akan bahas Radian. Radian ini adalah salah satu app ya, salah satu app soal DeFi yang running di Arbitrum. Dia menyediakan layanan simpan pinjam, teman-teman. Hari ini Radian Protocol atau Radian Capital diperdagangkan di kisaran 4.400. Harganya sudah mengalami peningkatan 46% sejak awal perilisan. Itu di Juli, teman-teman, Juli 2022. Sekarang harganya tetap mengalami growth. Supply maksimumnya ada di 1 miliar, sementara yang rilis baru sedikit, 38 juta token saja. Dia berada di peringkat 330 di CMC dengan market cap 1,7 triliun. Kalau kita perhatikan volume perdagangannya melonjak drastis sampai 137%. Lumayan signifikan. Nah, buat teman-teman yang mau pakai Radian Protocol, teman-teman bisa langsung aja masuk ke Radian.capital. Di sini teman-teman bisa untuk interest buat apa namanya? Deposit, atau teman-teman bisa borrow, bisa pinjam, teman-teman. Dan ini transaksinya bisa cross chain dan juga seamless, artinya bisa transaksi lintas blockchain. Mereka disupport penuh oleh jaringan Ethereum sama Arbitrum. Beberapa protokol yang juga mendukung seperti Rocket Pool juga ada, teman-teman. Jadi keunggulan-keunggulannya tentunya adalah ya fee-nya murah, teman-teman. Jika teman-teman lock RDNT kalian,
Kemudian juga ada ya jaringan yang support itu seperti Bitcoin, Ethereum, sama BNB. Itu beberapa platform yang mendukung, ada Layer Zero, kemudian Chainlink, Stargate, sama Binance Lab. Jadi bisa dibilang cukup menarik sih untuk proyek-proyek DeFi yang dimiliki oleh Radian ini. Teman-teman boleh dipantau sih proyek ini, menurut saya cukup oke lah. Itu ya, newsnya tentunya datang dari Arbitrum yang kemarin, yang tadi sudah mengalami kenaikan. Tentunya proyek-proyek di bawahnya juga terdampak, teman-teman. Arbitrum Ledgers nomor 3, jadi project DeFi terbesar nomor 3 di Arbitrum mendapatkan skor 10 juta US dollar funding dari Binance Lab. Ini kemarin beritanya bulan Juli ya, teman-teman. Itu mereka dapat kucuran dana yang lumayan signifikan. Teman-teman, bagaimana Binance Company melalui Layer Zero-nya support untuk project yang dimiliki oleh Arbitrum ini. Dan tentunya ini meningkatkan yang namanya pendanaan dan juga kekuatan finansial yang dimiliki oleh Radian. Radian ini bisa diperdagangkan di kisaran, bisa diperdagangkan melalui exchange Binance, KuCoin, kemudian PancakeSwap, OKX. Belum terlalu banyak ya exchange yang bisa memperdagangkan. Semoga sentimen atau narasi positif bisa tetap membawa pergerakan token ini kembali dalam tren yang baik. Jadi teman-teman, gitu buat Radian Protocol. Overall menurut saya bagus, fundamentalnya kuat, ya, yang mensupport juga kuat, dan beberapa layanan staking juga cukup menggoda nih. APY-nya cukup gede, seperti USDC ngasih APY sekitar 8%, sementara USDT itu sekitar 7%. Yang staking Ethereum lebih besar lagi, sampai 18%. Returnnya teman-teman jadi gede banget ya, bisa teman-teman pantau untuk project ini karena kemungkinan mereka akan juga sangat-sangat diminati. Itu sih paling kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan dari RDNT menguat 10% di perdagangan hari ini seiring dengan peningkatan yang terjadi juga pada Arbitrum. Pergerakan RDNT mulai growth ya, mulai mengalami peningkatan dan sekarang sudah mengarah ke level resistance kuat di kisaran 0,3 dolar. Hopefully dia bisa menembus sehingga pergerakan berikutnya tentunya adalah mengarah atau menarget menembus all time high sebelumnya di Binance ini di April 2023 di kisaran 0,5. Dari pergerakan volume perdagangan meningkat, smart money juga ada peningkatan di time frame daily. So ini good news. Itu sih teman-teman, dia udah deket level resistance. Jadi kalau teman-teman mau FOMO sekarang, DCA aja kali lebih aman ya daripada teman-teman all in. Tiba-tiba teman-teman harganya ada di kisaran 0,31, teman-teman langsung beli. Ya nggak apa-apa sih karena kita masih dalam tren bull run ya teman-teman. Jadi prospek untuk market crypto ke depan masih akan sangat-sangat baik. Cuman bagi kalian yang mungkin pengen harga murah, tentunya untuk sekarang ini saya rasa DCA itu paling aman. Kalau nanti RDNT bisa turun sampai 0,23, teman-teman boleh untuk apa namanya inisiatif lah untuk cicil di level tersebut. Atau mungkin di harga sekarang di 0,28 juga masih cenderung masih oke. Volume perdagangannya lagi bagus-bagusnya, teman-teman. Saya melihat ini bakalan masih dalam trending ya. Semoga dalam jangka pendek dia bisa menembus 0,3 dolar. Itu dari time frame 1 jam juga sangat-sangat baik. Saya rasa nggak ada masalah untuk saat ini. Market altcoin lagi momentumnya bagus, teman-teman. Semoga aja memang terus disupport oleh pergerakan yang cenderung bagus dari smart money. Jadi paling gitu aja. Yang mau hold RDNT yang monggo-monggo aja. Arbitrum RDNT so far masih bagus, masih rekomen. Buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau dapat informasi-informasi terbaru di dunia kripto, aku sendiri selalu update teman-teman di sini. Ada beberapa news, narasi yang teman-teman bisa pantau di sini. Siapa tahu teman-teman dapat di awal ya, sehingga nanti ketika harga tokennya naik, ya teman-teman udah dapat cuan. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.